Shalom warga kerajaan. Kita semua ingin menjadi satu pribadi yang great. Bukan besar, kaya, tapi lebih hebat dari itu. Great, agung. Sebab Tuhan berkata, berikan kamu itu kemasyuran. Kemasyuran tentang karakter. Belakang ini ada great talk antara seorang pewawancara dengan Bapak Rudi Hartono. Nah, saya punya kenangan dengan dia. Saya pernah tanya pada Pak Rudi, Rud, hebat sekali bapak kau itu ya. Masa anak usia 17 bisa jadi juara All England? Karena papanya adalah sahabat papa saya pemain sepak bola di Naga Kuning ya, Surya Naga itu Naga Kuning dulu namanya Huang Lung. Dan papanya ini adalah pelatih badminton. Sambil tersenyum dia angkat celananya, dia tunjukkan bekas cambuk, saudaraku. Jadi dia itu kalau pagi tidak mau bangun langsung cambuk, saudaraku, cambuk kuda itu. Jadi bukan cuma dengan raket, cuma dengan cambuk. Bagaimana dengan Bapak Sorgawi kita? Firman Tuhan mengatakan Ibrani 12, kita ini ikut perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Salah satu yang lari estafet ya. Kalau ada juga perlombaan gulat, ada juga, saudaraku, firman Tuhan menunjukkan tinju dan sebagainya. Tetapi saudaraku, firman Allah mengatakan pertama ada saksi. Saksi itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Dan bagi saya saksi yang penting itu adalah ayah dan ibu saya, ya, karena mereka mensaksikan, saya ingin membuat mereka bangga. Yang kedua, firman Allah mengatakan akan ada yaitu hajaran, didikan, supaya kita ini mendapat bagian dalam kekudusannya. God is holy, we are not holy. Karena itu Tuhan memberikan didikan kepada orang yang dikasihinya. Salah satu firman yang saya terima dalam hidup saya adalah Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan yang dia akui sebagai anak. Kalau tidak pernah dapat ajaran, kita di bumi aja dapat ajaran. Saya masih ingat bagaimana papa saya mengajar saya. Ketika saya punya hobi baru, waktu itu radio amatir, dan setiap malam minggu pesta-pesta saya datang pada papa saya. Saya melupakanlah saya mau jadi insinyur. Saya mau kerja aja atau hanya bekerja. Saya putra satu-satunya dan kesayangan orang tua saya. Papa saya bilang, masuk dalam kamar. Saya sudah mulai tegang nih. Benar saudara, ditempeleng saya. Anak bodoh. Pada waktu itu papa saya ini kan jagoan, jadi saya ditempeleng itu saya berputar seperti gasing. Tetapi pada waktu akhirnya pikiran saya terbuka, karena firman Allah mengatakan kebodohan akan hilang dengan hajaran kepada anak muda ini. Ketika saya lulus ya dengan ya hasil yang cukup baik dari Fakultas Teknik Sipil ITS Surabaya, papa saya dengan bangga di samping saya bisikin papa saya, Pak, kamu siapa? Terima kasih. Apa? Kamu siapa? Yang dulu ditempeling tuh, Pak. Kalau enggak aku enggak jadi insinyur, aku jadi gelandangan. Kadang-kadang itulah saudaraku. Demikian juga dari Bapak Sorgawi kita. Berapa kali saya ngalami diajar. Dulu pada waktu saya dalam keadaan bangkrut, wah setiap pagi menyembah Tuhan, wah luar biasa. Lalu keadaan sudah mulai baik, saudaraku. Lalu saya punya hobi baru. Bolehlah olahraga, saya hobi tenis, saudara. Tapi masalahnya tenisnya itu sampai jam 10 siang. Biasanya jam 5 nyembah Tuhan, jam 7 jalan kerja. Tetapi kemudian apa terjadi? Saya mengalami kecelakaan. Kalau saya lihat ada bekas luka di tubuh saya, itu nabrak kaca, saudara, yang tebalnya 12 mili. Kacanya hancur. Kaca mata saya juga hancur. Untung mata saya tidak buta. Pada waktu itu saya sadar, bukan Tuhan itu jahat, enggak. Tuhan itu menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Saya tidak jadi anak tiri, juga bukan anak haram, tapi anak yang dikasihi Tuhan. Ketika mengejar kekudusan, ada hal ajaran yang kita akan terima, because God love us, sebagai anaknya, sebagai putranya. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yang kudus dan yang sempurna. Untuk itu mari kita semua mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan.
dengan hormat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersekutu di tempat ini Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu yang Kau nyatakan Tuhan. Kami bisa ada di tempat ini. Kami mau hari ini Tuhan, fokus kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami tinggalkan apa yang ada di belakang kami dan kami mau mencari wajah-Mu hari ini. Biarlah setiap kami yang datang Tuhan, kami bisa bertemu dengan Engkau dan kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Sama-sama katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu, Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. kami angkat pujian-Mu. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, Yesus. Saat ku sembah, Kami puji Engkau. puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu.
saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat kami memujimu, saat ku memujimu. Kau berkata di atas pujian ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Angkat hati kami, angkat hatiku, Yesus. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Sambil mengangkat tanganmu, katakan, kami mau mengangkat hati kami bagimu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Jemaat sendiri katakan, ku angkat kami
Semua boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang besar. Tuhan kami yang baik, kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kami undang Engkau di tempat ini. Ya Roh Kudus, berikanlah api kemuliaan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan dari awal dengan iman. Say, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Yes Lord. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Katakan semua bangsa-bangsa, amin, kan mengaku apa? Bahwa Yesus yes Lord. Sekali lagi dengan iman katakan Bapak Ibu, satukanlah roh kami ya Tuhan. Mana gandengan tangannya? Bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Tangannya di atas, katakan roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Jemaat boleh katakan lagu ini, katakan roh tercurah dari surga. yes Lord. Asik-asik. Amin. Gereja Tuhan dibangkitkan. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku
dekat, lihat kanan kirinya, katakan, Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Asik. Tercurah dari surga, Yes Lord. bangsa bersorak. Asik. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Katakan semua bangsa-bangsa. Amin. Bahwa Yesus Tuhan sekali lagi. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Amin. Tercurah dari surga, Ini pujian kami Tuhan. Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Yes Lord, katakan lagi dengan iman. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama. Semua bangsa-bangsa Yes Lord, kan mengaku bahwa apa? bahwa Yesus Tuhan. Woo! Masih terus berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita besar. Saya percaya ada gerakan roh Allah di tempat ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita katakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Katakan dengan iman. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana Bapak Ibu? Say. Di timur, di barat, say. Utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan dengan iman. Ada gerakan roh Allah di mana? di sini. Woo, amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Semuanya tunjuk timur, say. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah Di sini katakan Hosana, 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 Hosana. katakan Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. ada gerakan roh Allah di mana? Oh, asik. Katakan dengan iman. Ada gerakan roh Allah. Di sini, Semua tunjuk ya. Mana timur? di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah Di sini. Say Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Boleh kasih jemaat ya. Hosana. Amin. Hosana, Asik. Hosana. Hosana. Katakan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yes Lord. Katakan. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan
Yesus Kristus. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Yes. Engkau sedang mencengkram setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan. Menikmati kasih-Mu. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Lingkupi kami setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku
Sebab itu kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang kudus. Kami menghormati Engkau Tuhan di tempat. Ya Raja di atas segala raja. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Engkau kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kami semua menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kami semua menyembah. Kami semua menyembah-Mu. Kami semua menyembah-Mu. Teruslah dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Biarlah pandangan kita tetap tertuju kepada sorga. Sebab hari ini sorga menyatakan kuasanya atas hidup kita. Lawat setiap kami pagi ini, di saat kami menyembah-Mu, kami buka hidup kami Bapa. Tercurahlah kuasa-Mu memenuhi kami. Kami percaya Kau hadir di sini.
Biarlah hidup kami hanya menyembah di tempat kudus-Mu. Ini bait kudus-Mu, yaitu hidup kami. Kami menyembah-Mu, Yesus, menyembah-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, ada damai dan sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan dalam hidup kami. Kami percaya. Berbicaralah bagi kami pagi ini, Roh Kudus. Kami buka telinga kami buka mata kami buka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu pagi ini. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus, karena kami tahu Roh Kudus yang mengubah hidup kami, Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan. Mari yang diberkati, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tepuk tangan kesembuhan, tepuk tangan kemenangan, tepuk tangan buat Tuhan yang dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Diberkatilah kita semua pagi ini. Silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Mungkin Timus bisa bantu saya ya. Oke. Puji Tuhan. Apa kabar? Coba lihat kiri kananmu, dia benar-benar luar biasa atau tidak. Jangan sampai saudara bilang luar biasa, padahal lagi loyo. Jadi yakinkan bahwa kalau kita berkata luar biasa, benar-benar kita luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Baik, di dalam bulan ini kita banyak berbicara mengenai tentang mengejar kekudusan. Saudaraku, dan saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita terus diajak ya untuk bagaimana hidup dalam kekudusan itu. Saudaraku, dalam tahun ini di dalam musim yang baru kita sebagai warga kerajaan Allah kita diajak terus ya untuk membangun hidup dalam kekudusan. Saudaraku, berarti kalau kita berbicara tentang mengejar kekudusan, mengejar berarti tindakan aktif bukan pasif. Dan kekudusan berarti terpisah dari dosa. Hidup tidak kompromi dengan dosa atau hidup tidak kompromi dengan dunia. Tetapi kekudusan berarti kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus. Saudaraku, sebagai warga kerajaan Allah, ya, kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya, kita yakin bahwa kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus aktif. Ya, kita harus bertindak, kita harus melangkah dan memisahkan diri dan menjauhkan diri dari dosa. Sehingga kita hidup dalam kekudusan Allah. Saudaraku, minggu lalu saudara pasti sudah mendengarkan beberapa perenungan ya. Yaitu pastinya bahwa kita diajak atau kita disampaikan firman Tuhan buat kita bahwa kita dipanggil untuk hidup kudus. Ya, Alkitab berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, Allah bukan hanya memanggil kita untuk hidup kudus, tapi kita pun sebagai warga kerajaan Allah, kita harus menjadi dampak melalui kehidupan kita di dalam kekudusan, sehingga kehidupan kekudusan bisa nampak, bisa nyata,
bisa dilihat oleh orang lain di sekitar kita, dan mereka juga mempermuliakan Allah. Saudara, tujuan kita hidup kudus supaya apa? Orang lain bisa mengenal Tuhan. Yang pertama, kita mengenal Tuhan dengan hidup kudus dan kita mentransferkan itu kepada orang lain lewat kehidupan kita. Bagaimana orang bisa mempermuliakan Tuhan kalau kita sendiri tidak hidup dalam kekudusan? Nah saudara, kekudusan dan perubahan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kekristenan. Nah, namun di dalam zaman ini nilai kekudusan semakin diabaikan, terutama dalam pergaulan anak muda, bahkan juga bagi orang dewasa. Saudara, hal ini terlihat dari apa? Dari maraknya perilaku atau kehidupan yang penuh dengan kecemaran. Seperti pergaulan bebas, seks di luar nikah, dan berbagai bentuk ketidakmurnian lainnya. Saudara, Allah memanggil umatnya untuk hidup kudus. Katakan hidup kudus. Yes, bukan kehidupan yang penuh dengan kecemaran. Kekudusan adalah panggilan dan kehendak Allah bagi umatnya. Karena kecemaran memisahkan manusia dari Allah. Saudara, kalau saudara kita baca Alkitab dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, di situ tidak ada tertulis tentang kecemaran. Di situ tentang penciptaan langit dan bumi sampai pada manusia. Tapi pada pasal yang ketiga mulailah terjadi dosa di sana. Saudara pasti sudah mengerti ya arti dosa. Dosa itu artinya apa? Keluar dari jalurnya Tuhan. Ya, keluar dari tujuan Tuhan. Saudara, waktu kejadian ketiga terjadi, mulailah muncul dosa di sana. Saudaraku, Tuhan ingin mengembalikan posisi semula manusia. Dengan apa saudara? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berapa banyak yang mau hidup yang kekal? Cuma 2 orang. Yang lain mau hidup apa? Kita ditebus dengan darah yang mahal. Berarti Tuhan ingin bahwa kita manusia dikembalikan kepada posisi, yaitu apa? Hidup kudus. Katakan hidup kudus lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa? Apa yang kudus. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana kehidupan kekudusan yang Allah inginkan bagi setiap kita warga kerajaan Allah, sehingga kita bisa menjadi dampak bagi dunia ini. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca. Saya ajak jemaat dengan suara yang keras ya. Oke, sampai telingamu dengar dan imanmu timbul. Ya, iman timbul pendengaran akan firman Kristus. 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, katakan amin. Haleluya. Tema khotbah saya hari ini kekudusan yang berdampak membawa perubahan kepada Kristus atau ke arah Kristus. Saudara, pertanyaannya bagaimana kehidupan kekudusan yang Allah inginkan sehingga kita bisa menjadi dampak bagi dunia? Saudara, kehidupan kekudusan yang Allah inginkan yang pertama, memiliki kehidupan ibadah yang sejati. Saudara, berapa banyak datang hari ini dengan penuh dengan keyakinan bahwa saya datang ibadah dengan sejati? Gak berani kan? Saudara, Alkitab berkata
Karena itu saudara-saudara demi kemuliaan Allah, aku menisahkan supaya kau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi salah satu dikatakan ibadah yang sejati, persembahkan tubuhmu. Berarti tubuh kita penting atau tidak buat Tuhan? Bilang kiri kananmu, kau penting. Jadi waktu kita datang beribadah, kita sudah persiapkan dari kemarin untuk datang ibadah. Jadi tubuh kita ini datang untuk fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita sering berkata, aku mau datang ibadah, tapi kita datang ibadah, kita pikir yang lain. Minta kunci G. Pernah nggak saudara nyanyi lagu ini? Takkan pernah selain yang terbaik yang harus sejati terus di hadapan Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Enak tidak lagu ini saudara? Saudara waktu nyanyi enak enggak? Halo, ada orang? Enak tidak saudara waktu nyanyi lagu ini? Hah? Enak ya? Tapi kalau saudara nyanyi lagu itu tanpa pengertian yang benar, sayang. Kita nyanyi, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Saudara datang pagi hari ini dengan terbaik? Datang yang terbaik? Kalau saya belum. Tapi saya belajar untuk lebih baik. Karena waktu itu saudara, kita bilang kita persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kita benar-benar persiapkan diri kita kepada Tuhan. Datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Amin. Ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan hal ritual keagamaan, tapi juga mencerminkan gaya hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan dan setiap aspek kehidupan kita. Ibadah sejati melibatkan apa? Penyerahan diri total. Ada kasih di sana, ada ketaatan di sana, ada transformasi hidup yang menghasilkan apa? Pelayanan kepada sesama, kepada orang lain. Saudaraku, ibadah yang sejati sekali lagi bukan hanya ritual, rutinitas setiap minggu, bukan. Ibadah yang sejati dalam bahasa Ibrani adalah namanya aboda. Yang berarti sikap membukukan badan sebagai tanda hormat seorang hamba di hadapan tuannya. Jadi waktu saudara datang menyembah Tuhan, benar-benar saudara menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, di mana saudara lagi menikmati Tuhan. Kapan kita bisa menikmati Tuhan saudara? Kapan? Kapan kita bisa menikmati Tuhan? Kapan saudara? Setiap detik. Karena dalam kitab Yohanes pasal 4, tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah akan menyembah apa? Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti kapan kita menyembah Tuhan? Kapan? Sekarang. Jadi setiap saudara melangkah, setiap saudara mempraktikkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, itulah ibadahmu yang sejati dengan apa? Terfokus kepada Tuhan.
maka kekudusan itu akan terus melingkupi kita. Amin. Ya, waktu saudara berjalan, seorang ibu sedang mencuci piring di dalam dapur, ya, di tempat cuci piring saudara sedang mencuci piring, nyanyi lagu takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Sambil cuci piring, sambil ketemu dengan Tuhan, ngobrol dengan Bapa di sorga. Abodah dalam bahasa Yunani berkata latria atau leotorgia, ya, yang mengandung makna sikap tunduk serta mencium tangan sebagai ekspresi hormat dan kasih. Ya, kalau kita melihat anak-anak sekarang, ya, karena waktu dari sekolah minggu diajar apa? Pegang tangan dan cium tangan. Ada sampai hari ini supunya istri tapi pegang tangan dengan saya masih cium tangan saya. Tidak salah. Tapi jangan sampai kita punya motivasi yang salah waktu kita pegang tangan dan cium tangan orang itu. Kita berasa kita menghargai dia, tapi jangan sampai hati kita lagi tidak menghargai. Kita cuma apa? NATO. Ya, hanya ngomong doang. No action, talk only. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana kita punya ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita terus memandang kepada Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Ibadah disebut juga dengan apa? Penyembahan, worship, yaitu penghargaan diberikan untuk apa? Menyatakan nilai harga diri dari suatu atau seseorang. Menyembah dalam bahasa Yunani namanya proskuneo. Proskuneo artinya apa? Menyembah tersungkur mencium seperti seekor anjing mencium dan menjilat tangan dan kaki tuannya. Berapa banyak yang peliharaannya di rumah anjing? Yang lain apa? Kucing. Yang lain apa? Ikan. Ya, pernah ikan cium tangan saudara? Tapi ketika saudara punya peliharaan, ya namanya, ya pakai nama siapa ya? Dogi ya. Saudara pernah tendang dia kan? Pelanggaran. Dogi ini, kamu makan sendal. Dia takut dulu, takut. Tapi waktu kita pulang kembali ke rumah, kira-kira dia bilang gini, dasar tuan ini. Tapi dia bilang apa? Dia mulai angkat kepala dan goyang ekor. Asik. Gitu kan? Artinya apa? Dia menghormati tuannya. Ini yang dimaksud dengan proskuneo. Menyembah dengan apa? Menghargai tuannya. Walaupun dalam proses hari ini dia tetap Tuhan yang kita hormati. Mungkin hari ini kita merasa tidak ada yang Tuhan kerjakan. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan punya cara yang luar biasa atas saudara saya. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tapi Tuhan selalu beri yang terbaik, indah pada waktunya. Amin saudara. Ya, makanya waktu kita datang beribadah, ya, supaya kita hidup kudus dan bisa menjadi dampak bagi orang lain. Kita mulai dengan apa? Dengan ibadah yang sejati. Datang serius sama Tuhan. Saudaraku, di dalam kitab Roma tadi mengajarkan kita untuk apa? Kita dapat menyimpulkan bahwa ibadah yang sejati melibatkan apa? Penyerahan diri total kepada Tuhan, hidup kudus dan yang berkenan kepada Allah, pengorbanan diri sebagai persembahan yang hidup, dan transformasi pikiran dan perilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian saudara, ibadah sejati bukan sekedar aktivitas mingguan di gereja, melainkan cara hidup yang merefleksikan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, ibadah artinya worship, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Pertanyaannya saudara, seberapa banyak hari-hari ini kita punya hubungan intim dengan Tuhan? Seberapa banyak hari ini kita punya komunikasi dengan Tuhan? Seberapa banyak hari ini kita memiliki hubungan karib dengan Tuhan?
Kadang-kadang kita punya hubungan intim dengan Tuhan ketika kita punya masalah yang besar. Betul atau benar saudara? Nanti kalau sudah senang-senang kita lupa Tuhan. Lupa bukan melupakan. Tapi kadang-kadang kita anggap sudah tidak butuh lagi. Dan saya mau katakan buat Bapak Ibu semua. Kondisi apapun yang kita alami, kita tetap menyembah Tuhan. Amin. Tetap melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan kita, saudara. Jangan waktu kita susah baru kita cari Tuhan. Tapi kita cari Tuhan. Sekali lagi, kapan saudara kita cari Tuhan? Kapan kita menyembah Tuhan? Bilang kiri kananmu, sekarang. Sebagai warga kerajaan Allah saudara, mari kita mulai bangun diri kita dengan apa? Kehidupan punya komunikasi dengan Tuhan. Karena itu salah satu untuk apa? Kita tetap berfokus kepada Tuhan. Bangun terus itu dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Contoh saudara dalam Alkitab, ketika perempuan Samaria berjumpa dengan Tuhan, lewat kehidupannya banyak orang Samaria percaya kepada Yesus. Banyak. Di sana kita melihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa bukan karena perempuan ini lagi, tapi kami melihat sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, perempuan yang berzina ketika yang dirajam, mau dirajam batu ya, oleh orang saat itu, dia mengalami apa? Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sehingga apa? Tidak dirajam lagi. Tapi apa yang dilakukan saudara? Perempuan itu ketika Yesus hari-hari terakhir mau disalibkan, dia mengurapi minyak yang begitu mahal. Minyak wangi, Alkitab berkata. Dia mengurapi Yesus. Dia mengurapi Yesus dengan penuh penghargaan sampai harga dirinya sudah tidak ada lagi. Kalau saudara baca Alkitab, dia menyeka kaki Yesus dengan apa? Rambutnya. Ini yang saya maksud tadi. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Sekali lagi, apa yang terbaik dalam hidupmu hari ini, itu yang seharusnya buat Tuhan. Amin. Karena itu saudara, dunia ini tidak akan menghanyutkan kita ketika kita terus memiliki kehidupan ibadah yang sejati. Dalam Efesus 2 ayat 2-3 dikatakan, kamu hidup dalamnya karena kau mengikuti jalan-jalan dunia ini. Karena kau mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sehingga terlebih dahulu kamu semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudaraku, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita adalah bagian dari dunia ini dan mengikuti zaman ini. Dan Paulus memperingatkan kita bahwa ada 3 hal yang mengancam kita dalam keselamatan kita, yaitu iblis, penguasa kerajaan angkasa, kemudian apa? Jalan dunia. Dan yang ketiga apa? Keinginan daging. Saudara, keinginan daging membawa kita mengikuti arus dunia. Iblis mengendalikan kita melalui keinginan daging. Kalau kita bisa mengendalikan atau bahkan membuang keinginan daging, iblis tidak dapat lagi mempengaruhi kita untuk berjalan mengikuti jalan dunia. Lanjut slide-nya. Ya. Ini kata-kata luar biasa. Dikatakan keinginan daging membawa kita mengikuti arus dunia. Iblis mengendalikan kita melalui keinginan daging. Kalau kita bisa mengendalikan atau bahkan membuang keinginan daging, iblis tidak akan mempengaruhi kita untuk berjalan mengikuti jalan dunia. Jadi karena keinginan daging itu yang mempengaruhi kita untuk keluar daripada keinginan roh.
Makanya mari kita mulai bangun diri kita supaya kita menjadi dampak bagi orang lain lewat kekudusan hidup kita. Mulai dengan memiliki ibadah yang sejati. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, hal yang luar biasa bagi kita, bahwa ketika kehidupan kita mulai membangun diri kita dengan ibadah yang sejati. Saudara, ibadah yang sejati berbicara tentang apa? Tanggung jawab juga, saudara. Tanggung jawab kita sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai anak, bahkan kita sebagai karyawan, sebagai pemimpin, ya. Kita perlu memiliki hal demikian. Karena itu saudaraku, mari kita mulai dengan hal yang pertama. Memiliki kehidupan ibadah yang sejati. Yang kedua, kekudusan yang berdampak membawa perubahan kepada Kristus, jangan menjadi serupa dengan dunia. Arti kehidupan yang harus melawan arus dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jangan menjadi serupa dengan dunia, artinya kehidupan yang harus melawan arus dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran. Saudaraku, Alkitab berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Saudaraku, adalah sebuah ajakan yang terdapat dalam Alkitab Roma pasal 12 ayat 2. Ini mengajak kita sebagai warga kerajaan Allah untuk apa? Untuk tidak mengikuti nilai-nilai, tidak mengikuti pola pikir dan cara hidup yang ada di dalam dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan sebaliknya, kita diajak untuk apa? Mengalami pembaruan hidup. Mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi seperti dunia, tapi kita menjadi seperti apa kehendak Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah. Dipilih Allah untuk apa? Mempermalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang megahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Katakan amin. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam. Saudaraku, Alkitab mengajarkan kita bahwa jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, orang pintar boleh banyak, tapi belum tentu dia berhikmat. Dan kita butuh hikmat daripada Tuhan. Karena itu saudaraku, supaya kita tetap hidup dalam kekudusan, mulailah diri kita dengan apa? Jangan serupa dengan. Kalau dunia tipu-tipu, kita tidak usah tipu-tipu. Kita bohong-bohong saja, sama saja. Kalau dunia lagi korupsi, kita tidak korupsi. Saya percaya saudara, kita akan banyak ketemu dengan hal-hal yang akan bawa kita untuk apa? Tergiur kepada hal dunia. Betul saudara? Ya betul. Kami juga sebagai hamba Tuhan kadang-kadang tergiur saudara. Jangan bilang pendeta itu sok kudus. Ya, pendeta juga manusia. Punya mata, punya hati, punya telinga. Jadi kita semua sama saudara. Tergantung sekarang, maukah kita hidup seperti apa kehendak Tuhan? Kita hidup dalam kekudusan, kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, menjauhkan diri pada dunia, atau kita mau ikut kedagingan kita.
Saudaraku, beberapa orang berpendapat bahwa dunia ini ya sangat indah ya, dan melihat apa yang salah menikmati dunia. Ya, memang Allah menciptakan saudara dunia ini untuk apa? Untuk kita manusia bisa menikmati dunia itu. Tapi kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, manusia sudah keluar daripada kehendak Tuhan. Dunia ini akan semakin hari semakin rusak. Karena apa? Dari kehidupan manusia sendiri. Karena itu saudara, mari kita sebagai orang yang dipercaya, orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, mari kita mulai belajar untuk terus menjauhkan diri daripada nilai-nilai dunia. Cara berpikir dunia. Saudara, saya pun belajar demikian. Kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan dunia yang begitu luar biasa. Tapi kita belajar bagaimana kita menjauhkan diri pada hal demikian. Dengan cara apa? Sebenarnya kembali lagi saudara. Dengan cara apa? Tadi itu. Punya hubungan dengan Tuhan yang intim. Konsisten. Itu akan bawa kita untuk apa? Menjauh daripada keinginan dunia. Saudaraku, Yesus mengorbankan hidupnya di kayu salib menyelamatkan saudara dan saya dari dunia yang jahat ini. Kita harus mengakuinya dengan apa? Berterima kasih atas kasih karunia yang cuma-cuma yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Supaya apa? Kita sadar, kita menyadari bahwa oleh karena anugerah Tuhan kita bisa ada hari ini. Karena itu mari kita mulai belajar mementingkan kepentingan Tuhan daripada kepentingan dunia. Kita mulai belajar untuk apa? Mempersembahkan hidup kita, menjauhkan diri kita dari hal-hal tentang dunia. Kita hidup dalam dunia, tapi jangan kita ikut sistem dunia, pola pikir dunia dan nilai-nilai dunia. Saudaraku, banyak pilihan yang akan kita pilih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap pekerjaan kita, apa yang diberikan tanggung jawab buat kita, ya bisa aja kita milih untuk apa? Berbuat hal yang jahat. Tapi ketika kita hidup ya sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak hidup seperti dunia, saya percaya kita pasti akan membangun nilai-nilai tentang kerajaan Allah sehingga orang lain bisa mempermuliakan Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin kudus dalam Tuhan, kita mentransferkan itu kepada orang lain sehingga orang lain bisa mengenal Kristus. Saya percaya dalam kitab Matius pasal yang ke-28 itu akan terjadi. Semua bangsa ya, jadi suruh kita pergi untuk memberitakan Injil sehingga apa? Semua bangsa mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Yesus akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Karena saudara, mari bangun hidupmu dengan apa? Dengan pola pikir yang benar, ya. Dengan apa? Menjauhkan diri pada nilai-nilai dunia. Yang ketiga, yaitu memiliki pikiran kerajaan Allah. Memiliki pikiran kerajaan Allah berarti memiliki cara pandang dan pola pikir yang berpusat pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Bahkan pada nilai-nilai duniawi, ya. Jadi kita harus punya prinsip tentang kerajaan Allah, bukan pada nilai-nilai duniawi. Itu tentang apa? Pikiran kerajaan Allah. Ini akan melibatkan upaya untuk hidup apa? Selaras dengan kehendak Tuhan. Waktu pola pikir kita tentang pola pikir kerajaan Allah, cara berpikir kita akan berbeda, cara pandang kita akan berbeda. Ya tetap kita mencari kebenarannya, kita menghadirkan kasih Kristus, kita menghadirkan damai sejahtera serta sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah saudara, ada beberapa aspek yang terkait dengan memiliki pikiran tentang kerajaan Allah. Yang pertama adalah fokus pada nilai-nilai kerajaan. Saudaraku, mementingkan kebenaran, fokus pada nilai-nilai kerajaan itu mementingkan kebenaran, keadilan, kasih, damai sejahtera, dan sukacita yang berasal dari Allah, bukan hanya pada materi atau kepentingan duniawi. Saudaraku, fokus pada nilai-nilai kerajaan Allah berarti memprioritaskan kehendak dan prinsip-prinsip Allah dalam segala kehidupan kita.
Kehidupan kita bicara tentang apa saudara? Kehidupan kita sehari-hari. Mulai bangun pagi, kita ketemu dengan siapa? Keluarga kita. Itulah kehidupan kita. Setelah kita ketemu keluarga, kita pergi kerja, ketemu dengan siapa? Rekan-rekan kerja kita. Dan di situ kita mulai menjadi apa? Menjadi seseorang berbeda. Cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir dengan kerajaan Allah. Dan itu apa? Fokus pada nilai-nilai kerajaan Allah. Apalagi saudara, menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran dan teladan Kristus. Melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Apalagi saudara menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Di dunia kerja, di dunia pelayanan, di dunia mana saja. Kita menghadirkan kerajaan Allah di sana. Berperan aktif dalam menciptakan apa? Perubahan positif di lingkungan sekitar kita. Jadi kalau orang lagi suka benci, kita berubah menjadi apa? Kasih. Kita mengubah hal yang tidak benar menjadi yang benar. Berjuang melawan kejahatan dan dosa. Menolak dosa, menolak kejahatan. Itu yang memiliki pola pikiran tentang kerajaan Allah. Memiliki apa? Pengharapan akan kedatangan kerajaan Allah yang sempurna. Percaya bahwa kerajaan Allah akan datang dengan kemuliaan dan kesempurnaannya pada akhir zaman, ya. Dan terus berharap serta menantikannya. Jadi saudara, kita fokus, kita memiliki pikiran kerajaan Allah, cara berpikir kita akan berbeda. Pikiran kita akan seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku, dengan kita memiliki pikiran tentang kerajaan Allah, seseorang akan hidup dengan apa? Orientasi yang berbeda. Lebih berfokus pada hal rohani dan berusaha untuk menjadi agen-agen perubahan positif di dunia. Katakan kiri kananmu, kamu harus menjadi pengubah. Nah, pengubah kepada hal yang tidak benar menjadi benar, saudara. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Berapa banyak percaya bahwa kita lahir dari Allah? Hai Jemaat Rock Jayapura. Yang saya baca ini firman Tuhan atau bukan ya? Coba saudara baca dulu. Oke. 2, 3. Pertanyaan saya, siapa yang disebut orang yang lahir dari Allah? Saya pakai bahasa Inggris tapi saya belum tahu bahasa Inggris betul-betul. Saya ulang lagi. Ini terakhir ya. Siapa orang yang lahir dari Allah? Angkat tangan. Yang lahir dari mana? Saudara, kalau kita berkata bahwa kita lahir dari Allah, berarti benih ilahi ada dalam saudara dan saya dan tidak dapat berbuat dosa. Amin. Tapi pertanyaannya, masih berdosakah kita? Masih. Ini mengingatkan kita supaya apa? Kita tidak tertinggal dalam dosa itu, tapi kita melangkah keluar. Karena kita benih ilahi yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan penuh kuasa ilahi yang ada dalam saudara dan saya. Jadi dosa bisa kita tinggalkan? Bisa? Bisa. Yang penting jadi perenungan kita nih. Saya benih ilahi. Kita bisa dalam dosa. Tapi selalu mengingatkan kita supaya kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Saudaraku, perubahan perilaku sesungguhnya adalah hasil dari tindakan akibat mengalami perubahan pikiran. Tanpa perubahan pikiran tidak ada perubahan perilaku.
Perubahan perilaku dari pikiran lama menjadi pikiran Kristus adalah faktor penentu yang menjadikan kita bisa mencapai kesempurnaan dengan Kristus. Kita dapat meniru gaya hidup Kristus di bumi, katakan amin. Saudara, transformasi pikiran adalah proses yang berlangsung tahap demi tahap. Pikiran salah diubahkan dan dengan keterbukaan mau menerima dan mengenakan pikiran Kristus. Pikiran yang diperbaharui memiliki apa? Kemampuan untuk apa? Menyadari kehadiran Allah. Jadi saudara, setiap kita mikirkan tentang kerajaan Allah, kita pastikan bahwa kerajaan Allah hadir di situ. Amin. Jadi kalau di mana ada kerajaan Allah, di sana ada damai, sejahtera. Jadi kalau lagi sakit hati, lagi kecewa, itu manusia memang saudara. Tapi jangan kita kecewa terus menerus sampai Tuhan Yesus datang. Tapi untuk kita baharui pikiran kita, memiliki pikiran kerajaan Allah, saya percaya damai sejahtera sukacita akan terus mengikuti kita. Kemurahan, kebajikan Tuhan akan selalu menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, sebab kerajaan Allah bukan saat soal makan dan minum, tapi saat soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudaraku, ketika konsisten mengenakan pikiran kerajaan Allah, maka pikiran menjadi gerbang yang bisa terhubung ke sorga. Lanjut. Sekali lagi saudara, ketika kita konsisten mengenakan pikiran Allah, maka pikiran menjadi gerbang yang bisa terhubung ke sorga. Memiliki kepekaan dan sadar akan kehadiran Roh Kudus. Pikiran tidak dihuni oleh rasa apa? Penasaran ya tentang apa yang Allah buat. Ya belum buat. Melainkan apa? Diisi dengan apa? Pewahyuan siapa dia sesungguhnya. Siapa Yesus sesungguhnya. Siapa Allah sesungguhnya. Itu yang harus diisi dalam pikiran kita. Dan saudara, ketika kita konsisten mengenakan pikiran kerajaan Allah, pikiran yang tap on, ya, apa itu? Terhubung dan melekat, ya, ke sorga. Kita mendelut apa? Sumber ilahi. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan kepunyaan Allah sendiri. Karena saudara, Ibrani 12:14 mengajar kita, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan apa? Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya undang tim musik. Sekali lagi saudara, kekudusan bukan hanya panggilan tapi juga proses yang melibatkan perubahan total dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai seorang warga kerajaan Allah. Sehingga apa? Membawa pertumbuhan yang terus menerus dengan memiliki kehidupan ibadah yang sejati. Tidak menjadi serupa dengan dunia dan memiliki pikiran kerajaan Allah. Roh Kudus dan firman Tuhan adalah alat utama dalam proses kehidupan kita. Sehingga memimpin kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hidup dalam kekudusan dan menjadi dampak bagi dunia. Tiga hal yang saya bisa bagikan bagi saudara pagi hari ini. Sekali lagi, kekudusan itu hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita bangun setiap hari, milikilah ibadah yang sejati. Jangan serupa dengan dunia ini. Dan milikilah pikiran tentang kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa,
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Sama-sama katakan, mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan ku bejana-Mu. Mari sekali lagi sama-sama kita nyanyikan, ini doa kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Jadikanlah kami bejana-Mu untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kekudusan melengkapi kami mulai sekarang ini Tuhan. Terima kasih, berkati semua umat-Mu yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan melawat setiap kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkati, sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Pak Amos buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita diberkati semuanya, amin. Amin. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, tolong lambaikan tangannya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Tiba saatnya saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan dan menyiapkan persembahan kita. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum dapat amplop? Kalau ada yang belum dapat amplop, bisa lambaikan tangannya agar bisa dilayani oleh para hamba Tuhan. Ada di sebelah kanan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kebenaran ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman yang telah kami dengar termeteraikan di dalam kehidupan kami menjadi kehidupan yang baru. Sehingga kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada, kami membawa nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami.
memberkati pekerjaan kami, dan membuat kami semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Ada gerakan doa di sini. Ada gerakan doa di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan doa di sini. Allah di sini. Ada gerakan doa di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan doa di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini? Kalau ada, tolong lambaikan tangannya. Ada satu Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat datang Bapak dan Ibu. Jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami terus mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengarkan pengumuman selanjutnya. Untuk semua kingdom leaders and wannabe kingdom leaders, calon-calon pemimpin kerajaan dimanapun Anda berada, pria maupun wanita, kembali kita akan mengadakan yaitu KLC 2025, Kingdom Leadership Conference 2025 yang sudah kita nantikan. Dan saya katakan pada semua para pemimpin, khususnya yang ada di Bali, jangan sampai ketinggalan dengan yang dari luar kota ya. Dan ini adalah satu keharusan, karena saudaraku, belum tentu kita bisa adakan tahun depan lagi. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dunia ini. Look what happened on this world. Tapi untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, tahun ini masih the year of preparation. Salah satunya dengan mengikuti conference ini. Salah satu pembicara utama, saya sudah berdoa dan sudah ada confirmation dari Bapak Pendeta Dr. Peter Tanci dari Manila, Filipina. Dari CCF, Christ Commission Fellowship. Saudara yang kasih saya begitu kagum pada Bapak ini. Dan salah satu yang saya pernah dengar bagaimana melalui satu tragedi di mana putrinya diperkosa begitu banyak orang, maka justru dia dibangkitkan oleh Tuhan jadi seorang pemimpin yang luar biasa dan is international world renowned, dan dia akan ada di antara kita. Dan salah satunya saudara, tahun 2022 ada seorang saudari, seorang ibu yang duduk manis ketika ditanya, suaminya adalah Bupati Morotai, saudara kekasih kita Benny Laos. Dan Ibu Sherry Chonda Laos akan ada tengah-tengah kita. Dan saudaraku, kita lihat bagaimana Tuhan bisa merubah dari seorang ibu rumah tangga biasa jadi seorang gubernur yang paling banyak dibicarakan saat ini. Dan itu semua saya percaya ada hubungannya dengan KLC kita. Karena Pak Benny Laos memberikan begitu banyak kesaksian yang dahsyat. Dan kita akan dengar yang lebih dahsyat lagi tahun ini. So be there. Jangan ketinggalan. Tahun ini, jadi bulan ini sudah dimulai, yaitu early bird. Ya, pastikan saudara jangan sampai terlambat ya. Saya bukan menghimbau, tapi memerintahkan semua rock ministry mengutamakan untuk hadir di Kingdom Leadership Conference dalam nama Yesus. Amin.
Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadahnya dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Bagi para pria kerajaan Allah, ikuti kegiatan pelayanan Rockman Jayapura. Kunjungan kasih ke Panti Jompo Tresna Werda Sentani hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 di Pos 7 Sentani. Kegiatan dimulai jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Bagi yang tergerak untuk menabur dalam pelayanan ini, bisa langsung transfer ke rekening BCA di nomor 8140568709 atas nama Erik Kansa. Tambahkan nominal Rp50 pada jumlah transfer serta nama Anda pada berita untuk identifikasi. Bagi para wanita Rock Sentani, ikuti ibadah Fellowship Rock Woman wilayah Sentani hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 jam 7 malam di Rock Center Sentani, Jalan Raya Hawai. Rock Woman Jayapura juga akan kembali mengadakan event berbagi kasih sesi 2 berupa donor darah, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, serta konsultasi gizi untuk warga sekitar gereja Rock Entrop. Bagi yang ingin berpartisipasi atau menabur, bisa langsung transfer ke rekening Mandiri di nomor 1540019242472 atas nama Agnes Lei TM Pinoa. Sertakan nominal Rp5 pada nilai transfer Anda untuk identifikasi. Informasi lebih lengkap bisa menghubungi Ibu email di nomor telepon 0821 9909 0485. Telah dibuka kembali kelas baptisan, pendaftarannya ditutup sampai dengan tanggal 27 Juli 2025. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi gembala komsel masing-masing atau bisa juga datang ke sekretariat gereja pada jam kerja, hari Senin sampai Kamis jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk info lengkap bisa didapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan bisa juga transfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda juga bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu pengumuman hari ini, saudara. Dan saya akan pertegas kembali, telah dibuka pendaftaran kelas baptisan yang ketiga, dimulai pada tanggal 13 pada hari ini sampai tanggal 27. Jadi bila Bapak Ibu ada kerinduan untuk mau dibaptis, jadi jangan mau dibaptis ulang ya. Yang sudah dibaptis nggak perlu dibaptis ulang. Jadi yang belum dibaptis saja, jadi bisa menghubungi gembala komselnya. Atau yang belum berkomsel bisa juga datang di sekretariat mulai dari hari Senin sampai hari Kamis jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ibadah Rock Woman wilayah Sentani yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025 jam 7 malam. Jam 7 malam ya, Ibu ya, jam 7 malam bertempat di Rock Sentani. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu, para wanita yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan cuman ibu-ibu ya, anak-anak muda juga yang berumur 18 tahun ke atas bisa bergabung di ibadah tersebut ya. Di tanggal 18 jam 7 malam di Rock Sentani. Dan yang satu adalah bagi para pria yang merasa pria, ya ini bukan hanya bapak-bapak yang merasa pria, kita ada fellowship bersama tanggal 19 di Panti Jompo. Ya, sekaligus kita
akan melakukan pelayanan dan berbagi kasih bersama-sama opa oma, saudara-saudari yang ada di tempat di panti jompo. Karena itu kami menghimbau untuk kepada para pria semua yang ada di tempat ini untuk bersama-sama kita melayani bersama di panti jompo. Titik kumpul di tempat ini dan Sentani kita akan pergi bersama-sama di jam 9 pagi. Jadi bagi bapak-bapak yang rindu, bagi pria-pria yang rindu bersama-sama untuk melayani di panti jompo, fellowship bersama di sana, bisa datang di tempat ini jam setengah 8 pagi. Jam 8.30 karena jam 9 kita akan pergi bersama-sama. Dan diusahakan kita akan pergi sama-sama. Jangan ada yang mendahulukan. Nanti bisa beda jalur. Ya. Karena itu saudara, mari kita dukung pelayanan ini. Ini pelayanan pertama kita mengunjungi panti-panti di tahun 2025. Dan setelah panti jompo nanti kita juga akan bisa pergi melayani di panti-panti yang lain. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu menabur bisa menghubungin Bapak Eri Chansa, ya. Bapak Eri Chansa yang paling ganteng mana ini? Wah, itu Bapak Eri Chansa. Dan kalau Bapak Ibu membutuhkan info yang lebih lanjut bisa menghubungin Bapak Ivan. Pak Ivan silakan berdiri Pak Ivan. Ada Pak? Oh ini paling ganteng juga ini yang daerah Abepura. Kalau Pak Eri Chansa paling ganteng se-Jayapura, ini paling ganteng di daerah Abepura. Terima kasih Bapak Ibu. Satu lagi yang paling penting yang perlu kita perhatikan bersama adalah di tanggal 27 Juli ada pemeriksaan gratis dan pengobatan gratis dan juga donor darah yang akan dilaksanakan di tempat ini. Jadi para wanita-wanita hebat kerajaan surga mereka mengadakan sharing the love yang kedua, sesi kedua, karena pada bulan Mei kita sudah laksanakan di tempat ini dan kali ini kita akan melaksanakan lagi sharing the love yang sesi kedua di tempat ini jam 1 siang. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mendonorkan darahnya bisa mendaftar, nanti ada formulir di belakang. Jadi nanti bisa lagi atau menghubungin ibu email ya. Bisa juga cek kesehatannya ya. Gula darah, asam urat, kolesterol, malaria. Jadi yang mulai merasa ada sakit-sakit di badan, kaki mulai pegel-pegel, pinggang mulai tidak nyaman, segera diperiksa ya. Jangan sampai berkelanjutan. Kalau juga merasa udah terlalu banyak darah, jadi Bapak Ibu juga bisa menyumbangkan darahnya ya. Seperti yang disampaikan minggu lalu, mari sumbangkan darahnya karena setetes darah sangat berguna bagi orang yang membutuhkan. Itu aja Bapak Ibu pengumuman di pagi hari ini. Saya percaya bahwa semua kita yang ada di tempat ini bersukacita, amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Agung, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya ku beri syukur hanya ku beri syukur
Ini ucapan syukur kami berkata terima kasih banyak buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu atas hidup kami yang tidak pernah berkesudahan sampai hari ini Tuhan. Kami berkata Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Hari ini kami bersyukur kami bisa beribadah Tuhan. Engkau yang menolong kami dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan, lewat pujian kami, lewat doa permohonan kami, lewat firman yang kami renungkan bersama, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, berkati semua yang sudah melayani Engkau di tempat ini, gereja-Mu Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melakukan tugas tanggung jawab mereka Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan berkat yang luar biasa tercurah sekupan mereka Tuhan, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa memberkati setiap umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Apapun kehidupan mereka hari-hari ini, proses-proses yang mereka hadapi hari ini Tuhan. Kalau ada yang sakit hari ini kami perkatakan sudah sembuh, yang lemah dikatakan kuat, yang putus asa pengharapan daripada Tuhan. Dan kami percaya bahwa hidup kami semakin hari semakin diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan kami berdoa berkati kota kami. Kami berkatakan kota Jayapura diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Papua diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan bangsa ini, bangsa dipenuhi kemuliaan Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau lagi terpuruk hari ini Tuhan, kami perkatakan Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dalam lawatan Tuhan, Indonesia penuhi kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar pun kami akan pulang. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas kami ketika kami datang, dan kami pun pulang dari tempat ini. Semuanya kami penuh dengan berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan akan merintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadamu. Kasih, anugerah, damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai dan menuntun kita mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.